Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Tangis Ibu Kesia Lestaluhu pecah saat rekonstruksi pembunuhan di Pantai Saoka Sorong. Pelaku TNI AL diperlihatkan wajahnya. Tangis Ibunda Kesia Irena Yola Lestaluhu pecah saat melihat wajah oknum TNI AL Kelasi I berinisial A saat gelar rekonstruksi di Lantamal 14 Sorong. Pantauan tribunsorong.com, kegiatan rekonstruksi digelar sekitar pukul 10.17 waktu Indonesia Timur, yang disaksikan langsung pihak keluarga korban dan warga Maluku. Dalam rekonstruksi, Aminah Latale ibu korban sontak histeris melihat wajah pelaku A saat keluar dari mobil Innova. "Anak saya kenapa kau bunuh, Kesia mama datang lihat adegan kau dibunuh," ujar Aminah sembari menangis dan peluk foto korban, Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Tolong jujur, saya minta jujur, biar saya tenang. Saya tidak akan tenang kalau kamu tidak jujur. Saya punya anak, saya tahu wataknya seperti apa. Ini ada pemaksaan, sampai kamu bisa lakukan begitu. Ada penolakan dari dia. Kamu jujur, tolong, biar saya tenang. Katakan yang sejujur-jujurnya. Katakan sejujur-jujurnya, biar saya tenang. Tolong. Terus memaksa dia untuk tetap ke arah Saoka itu. Terus untuk penikaman, saya tikam dia benar-benar dari atas itu ibu. Karena saya takut sendiri, saya khawatir takut dia laporkan saya ke kedinasan ibu. Tidak ada hal-hal yang lain ibu. Tidak ada pertemuan apapun itu. Aminah mengaku sakit hati saat melihat wajah pelaku utama saat rekonstruksi. Kesia sudah tidak ada, siapa yang akan bantu mama jualan gorengan, siapa yang jual lagi, tutur Aminah. Tak hanya itu, keluarga juga tampak berteriak saat melihat wajah pelaku di areal rekonstruksi. Selama rekonstruksi, pelaku tampak memperagakan 22 adegan, dimulai dari korban dijemput hingga dieksekusi. Dalam rekonstruksi ini, tersangka pun mengubah keterangan awalnya. Sebelumnya, ia mengaku membunuh Kesia karena kesal aktivitas hubungan badan dihentikan oleh korban. Namun, dalam rekonstruksi, tersangka menyatakan, setelah puas, dia langsung menyerang Kesia dengan pisau tradisional karambit menusuk punggung korban berkali-kali. Keluarga korban merasa ada kejanggalan, dan mempertanyakan perubahan keterangan tersangka yang dianggap tidak konsisten. Kepala Dinas Penerangan Koarmada 3, Letkol S. Ajik Siswanto, ketika dikonfirmasi mengenai hal ini menyatakan, penyelidikan sepenuhnya berada di bawah wewenang Pomal Lantamal 14 Sorong. Terkait perubahan keterangan tersangka, silakan ditanyakan langsung ke penyidik Pomal. Namun, Panglima Koarmada 3 sudah memerintahkan agar proses hukum dipercepat dan hukuman seberat-beratnya diberikan sesuai aturan yang berlaku, tegas dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.